2 miliar tahun yang lalu, sebuah bakteri memakan bakteri lain tanpa mencerna sehingga kedua bakteri tersebut hidup bersama atau terjadi simbiosis. Proses ini disebut dengan endosimbiosis. Simbiosis ini ternyata saling menguntungkan bagi kedua bakteri karena bakteri yang dimakan dapat menghasilkan energi yang digunakan oleh bakteri yang memakannya. Nantinya, bakteri yang dimakan ini menjadi organel yang kita kenal sebagai mitokondria. Di sisi lain, bakteri yang memakan memberikan perlindungan dan nutrisi bagi bakteri yang termakan. Simbiosis ini akan terus berlangsung dari generasi ke generasi hingga menjadi sel eukariotik yang kita kenal sekarang. Organel-organel yang bisa muncul dalam sel eukariotik modern berasal dari proses memakan dan simbiosis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi menurut teori ini, mitokondria dulunya adalah bakteri yang hidup bebas. Kesamaan antara mitokondria dengan bakteri antara lain, mereka sama-sama memiliki membran dan juga mitokondria memiliki genom DNA sirkular seperti bakteri. DNA ini independen dari DNA sel eukariotik yang terletak di dalam inti sel. Proses membelah diri bakteri juga mirip dengan mitokondria. Mitokondria membelah diri secara independen dari inti sel dan mitokondria baru hanya berasal dari mitokondria sebelumnya. Jika mitokondria lepas dari sel eukariotik, sel tersebut tidak dapat memproduksi mitokondria kembali. Nah, contoh lain dari proses endosimbiosis ini adalah asal mulanya kloroplas, yaitu organel dalam sel eukariotik tumbuhan yang dapat menghasilkan energi melalui fotosintesis. Kloroplas berasal dari cyanobacteria yang dimakan oleh sel lain dan hidup bersama setelah itu. Cyanobacteria termasuk bakteri bebas yang dapat menghasilkan energi melalui fotosintesis. Jadi, teori endosimbiotik ini menjelaskan dari mana mitokondria dan kloroplas berasal. Tetapi, adakah bukti yang mendukung teori ini? Baik, jadi pertama membran mereka, baik mitokondria maupun kloroplas, memiliki dua membran. Itu karena membran luar mitokondria maupun kloroplas berasal dari sel eukariotik yang menelan mereka di miliaran tahun yang lalu. Dan lalu menurut saya bukti yang paling menarik adalah bahwa mitokondria dan kloroplas sama-sama memiliki DNA sendiri, dan kalau kita ketahui sel prokariotik juga memiliki DNA sirkular. Jadi ketika orang lain atau guru kalian tuh ngasih tahu kalau semua sel DNA ada dalam nukleus, sebenarnya hal itu tidak benar karena sebagian besar DNA ada di dalam inti sel. Tetapi mitokondria dan kloroplas sama-sama memiliki DNA sendiri karena mereka dulunya adalah organisme hidup bebas. Mitokondria dan kloroplas juga memiliki pabrik protein sendiri yang mirip dengan prokariot. Lalu keduanya membelah secara aseksual mirip dengan bakteri. Baiklah, terima kasih karena teman-teman sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan saya sampai habis. Di sini saya menyantumkan referensi dari materi yang saya bahas. Lebih dan kurangnya saya minta maaf karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih.